bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita sudah memasuki bulan kelima dalam tahun 2020. Bahkan sudah lewat 3 bulan lebih kita menghadapi masa-masa sulit yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita di Indonesia. Tetapi kita tetap bersyukur, kita tetap mendapati hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang besar. Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita. Satu bagian firman Tuhan yang ingin saya seringkan bagi kita semua dari Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 25 demikian. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ratapan ini merupakan nyanyian yang dituliskan oleh Nabi Yeremia. Kalau kita perhatikan bahasa dari nyanyian ini, kitab Ratapan ini sangat indah, berbentuk puisi. Tetapi nyatanya gaya bahasa dari penulisan kitab ini tidak sesuai dengan kondisi yang dialami oleh penulis sendiri. Nabi Yeremia menulis kitab Ratapan ini pada saat bangsa, umat pilihan Tuhan, bangsa Yehuda ada dalam pembuangan. Yeremia memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda. Tetapi apa yang dia dapati? Bangsa itu bahkan menganiaya Yeremia. Ada respon yang tidak baik. Mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Bangsa itu akhirnya jatuh dalam pembuangan. Bait suci, bahkan Yerusalem itu telah diruntuhkan, telah dihancurkan, yang merupakan kebanggaan dari bangsa itu. Sehingga di dalam kitab Yeremia ini, Nabi Yeremia meratap kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Ada pergumulan, ada tantangan yang dialami oleh Nabi Yeremia. Tetapi dia tetap berharap kepada kasih setia Tuhan saja. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang aku ingat. Kita dapat merubah krisis menjadi peluang. Kita ingat yang pertama adalah merubah cara pandang. Ketika Nabi Yeremia fokus di dalam pergumulan yang dialami, dia mengalami penolakan, bahkan bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan itu pun jatuh ke dalam pembuangan, di dalam kesukaran besar. Nabi Yeremia berkata, jiwaku teringat akan hal itu. Tapi dia katakan, tetapi aku memperhatikan hal-hal inilah yang aku perhatikan. Ketika fokus dia hanya kepada pergumulan itu, di sini dia katakan, jiwaku tertekan di dalam diriku. Ketika fokus kita hanya kepada masalah, fokus kita hanya kepada COVID-19 yang merajai bahkan menguasai seluruh dunia ini, membuat kepanikan dan kekhawatiran, maka akan ada tertekan di dalam diri, akan ada kesusahan. Tetapi jangan fokus dan berpandangan kepada hal yang membuat kita khawatir. Rubah cara pandang. Nabi Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang diperhatikan oleh Nabi Yeremia? Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Yang pertama untuk kita dapat melakukan merubah krisis menjadi peluang adalah merubah cara pandang kita. Mari kita memandang kepada Kristus. Mari kita memandang kepada Yesus bahwa Dia sanggup melakukan hal yang lebih baik yang di luar dugaan kita. Itu bagian yang pertama. Yang kedua di dalam ayat 22-23.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Menyadari akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita merubah cara pandang kita, maka kita akan juga dapat menyadari bahwa Tuhan itu selalu baik, berkat-Nya selalu baru tiap pagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, berarti tak akan pernah berhenti. Ketika COVID-19 menguasai Indonesia, bahkan merubah semua tatanan masyarakat dan rencana-rencana kita sekalipun, mari bersama katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, lalu tak habis-habisnya rahmat-Nya, berarti tak pernah berhenti, lalu selalu baru tiap hari. Berkat hari ini berbeda dengan berkat yang akan datang, berkat untuk besok hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan menolong kita, menolong saya, menolong saudara berbeda. Jangan samakan, bahkan jangan bandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Selalu baru tiap pagi berarti ada hal yang baru, ada perubahan-perubahan yang baru yang akan Tuhan kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Ingatlah akan kasih setia Tuhan, akan kebaikan Tuhan di tengah mengalami krisis, di tengah mengalami tantangan dalam hidup ini. Tantangan apa yang kita alami? Masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah di dalam keluarga. Ingat kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Cara Tuhan menolong kita hari ini berbeda dengan cara Tuhan menolong kita untuk besok hari. Atau ketika kita melihat Tuhan menolong seseorang dengan cara yang A, Tuhan tidak akan menolong kita dengan persis seperti Tuhan menolong orang lain. Selalu baru. Tuhan kita itu kreatif, tidak bisa kita dikte. Tapi Tuhan itu tak berkesudahan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga adalah di dalam ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Allah adalah bagian kita. Ketika ada krisis, tantangan, pergumulan, masalah besar dalam hidupmu, ingat Tuhan adalah bagianku. Berkat Tuhan itu adalah bagian dalam hidup kita. Tetapi ingat, berkat itu bisa berupa kesehatan, kekayaan, dan hal sebagainya, itu sifatnya sementara. Tetapi Tuhan abadi. Tuhan adalah bagianku. Mungkin kita bisa mengalami kondisi yang sulit, apa yang kita punyai bisa hilang atau lenyap. Tetapi Tuhan kita tetap abadi. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berharap kepada kasih setia Tuhan bahwa Tuhan adalah bagian di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mengalami krisis dalam hidup ini, kita akan dapat jadikan itu sebagai peluang untuk kita tetap maju. Ingat, yang pertama tadi adalah merubah cara pandang kita. Yang kedua adalah pikirkan hal-hal tentang Tuhan, bahwa kasih setianya tidak pernah berubah. Yang ketiga adalah Tuhan adalah bagian kita. Tuhan yang kekal itu tidak pernah berubah saat ini sampai selama-lamanya. Mungkin berkat kita akan berubah, kesehatan kita akan semakin menurun, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah berubah. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Nama Tuhan dimuliakan. Amin.